海賊船だ。撤収。俺はモンキー D. ルフィ。 Di dunia yang dipenuhi lautan luas dan misteri, ada sebuah legenda tentang harta karun terbesar di dunia, One Piece. Kisah ini dimulai dengan kisah Raja Bajak Laut, Gold Roger, yang akan dieksekusi di depan publik. Sebelum meninggal, Roger meninggalkan pesan yang mengguncang dunia. Harta karunku, kalau mau cari aja, aku telah meninggalkannya di suatu tempat di Grand Line. Pesan itu memulai era baru, era bajak laut besar bernama One Piece. Lompat ke masa sekarang, Luffy terdampar di laut dalam sebuah tong. Para pelaut di sebuah kapal pesiar yang lewat mengambil tong tersebut. Tetapi kapal mereka malah diserang dengan tembakan meriam oleh kapal bajak laut di dekatnya yang dipimpin oleh Alvida. Dengan gak sengaja, tong tersebut terguling ke dapur. Setelah kapal pesiar itu hancur, bajak laut Alvida segera menaiki kapal untuk menjara barang-barangnya. Dan Alvida juga memaksa salah satu anak buahnya, yaitu Koby, untuk menaiki kapal itu juga. Sementara itu, seorang gadis memanfaatkan kesempatan tersebut dan menyelinap ke kapal bajak laut Alvida untuk mencuri harta karunnya. Koby dan para anak buah Alvida lainnya melihat tong di dapur dan menemukan Luffy di dalamnya, yang terbangun dengan cara mengagetkan semua. Setelahnya, dengan mudah Luffy mengalahkan para bajak laut itu. Ia kemudian pergi bersama Koby ke dapur untuk memakan makanan yang disimpan. Luffy menjelaskan bahwa ia berlayar untuk memulai karir bajak laut pertamanya. Tetapi perahu karetnya dihancurkan oleh pusaran air dan ia terjebak dalam sebuah tong di tengah lautan tadi. Koby menjelaskan bahwa ia sebenarnya hanya orang biasa yang diculik oleh bajak laut Alvida dan dipaksa menjadi anak buahnya. Ia menjelaskan keinginannya untuk melarikan diri dari bajak laut Alvida suatu hari nanti, lalu mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang marinir. Alvida diberitahu tentang kehadiran Luffy, dan karena curiga bahwa dia bisa jadi seorang pemburu bayaran, dia segera menyerangnya. Hal ini memicu pertempuran besar di antara mereka. Meskipun Alvida dipersenjatai dengan tongkat besar berduri, serangannya nggak efektif karena Luffy bisa membalikkan serangan berkat Gomu-Gomu no Pistol hingga membuat Alvida terlempar dari kapal dan jatuh ke laut. Setelah menyelesaikan pertempuran, Luffy menaiki perahu karet bersama Koby untuk melanjutkan perjalanannya. Dia juga nggak sengaja berpapasan dengan sosok pencuri wanita yang juga meninggalkan kapal dengan perahu karetnya sendiri. Luffy berencana menuju ke Grand Line untuk mencari harta karun One Piece. Tetapi sebelum melangkah jauh, dia berencana untuk merekrut anggota. Dan Koby memberinya seorang sosok pemburu bajak laut yang terkenal bernama Roronoa Zoro untuk jadi kandidat anggota pertama. Luffy dan Koby tiba di kota Kerang, sebuah kota tempat pangkalan marinir ditempatkan. Mereka menemukan target mereka, yaitu Roronoa Zoro, sedang dihukum di pangkalan tersebut. Seorang gadis kecil bernama Rika tiba-tiba menyelinap ke pangkalan tersebut untuk menawarkan onigiri kepada Zoro. Tetapi ia dihentikan oleh Helmeppo, seorang pria sombong yang membuang onigiri tersebut. Namun Zoro kemudian tetap memakan nasi yang berlumuran tanah itu. Di luar pangkalan marinir, Rika mengungkapkan pada Luffy bahwa kota itu dipimpin oleh seorang kapten bernama Morgan yang memberikan kebebasan pada putranya untuk melakukan apapun di kota ini. Dia mengisahkan jika di suatu hari Helmeppo sengaja membuat kekacauan di sebuah bar. Zoro yang kebetulan ada di sana dan gak senang dengan cara yang Helmeppo lakukan, segera menyerangnya dengan membabi buta. Akibatnya, ibu dan gadis itu harusnya akan dihukum oleh keluarga Morgan. Tapi Zoro dengan ikhlas akan menggantikan keduanya yang akan dihukum selama 1 bulan. Tapi karena ada kejadian ini lagi, Helmeppo bermaksud untuk mengeksekusi Zoro. Luffy yang gak senang dengan berita ini lalu menuju ke pangkalan marinir untuk menyelamatkan Zoro. Dia mengungkapkan maksudnya, yaitu menjadikan Zoro sebagai anggota bajak lautnya. Karena kepepet, Zoro akhirnya setuju dengan satu syarat, yaitu membawakan katana miliknya yang disita. Saat Morgan memerintahkan anak buahnya untuk mendirikan patung dirinya yang besar di atap pangkalan, Luffy secara nggak sengaja melompat ke atap dan malah menghancurkan patung itu. Sementara itu, gadis kemarin nyatanya juga menyusup ke pangkalan marinir untuk mencuri barang-barang mereka. Koby mencoba membebaskan Zoro dari salib, tetapi malah ketahuan Morgan yang segera memerintahkan anak buahnya untuk menembaki mereka berdua. Untungnya Luffy segera datang dan menjadi tameng untuk mereka.
Luffy juga segera memberikan katana pada Zoro yang langsung digunakan untuk menangkis serangan orang-orang itu. Meskipun kekuatan mereka jelas-jelas nggak sebanding dengan kekuatan Luffy dan Zoro, Morgan tetap memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Morgan sendiri ikut bertarung dengan senjata kapaknya hingga akhirnya Luffy bisa memberi pelajaran untuk Morgan. Meski begitu, Helmeppo tetap bertingkah dengan menyandera Koby. Dia mengancam akan menembaknya. Hingga saat Luffy lengah, Morgan mencoba menyerangnya dari belakang. Untungnya Luffy dan Zoro udah terjalin chemistry, hingga keduanya berhasil membuat ayah dan anak itu kewalahan sendiri. Para anggota marinir yang menyadari banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh Morgan memutuskan Para anggota marinir yang menyadari banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh Morgan memutuskan untuk tidak melanjutkan pertempuran. Sebaliknya, dengan tidak hormat memberhentikan dan menangkap kapten mereka sendiri. Luffy, Zoro, dan Koby pergi ke restoran untuk merayakan kemenangan mereka. Koby menjelaskan bagaimana dunia terbagi menjadi barat dan timur oleh benua yang disebut garis merah, dan garis besar adalah laut linier yang tegak lurus dengan garis merah. Bajak laut legendaris Gold Roger mengaku ia menyembunyikan harta karun miliknya di ujung Grand Line. Reaper, marinir yang menggantikan Morgan sebagai komandan pangkalan baru, segera menghadap Luffy. Ia setuju untuk menerima Koby menjadi marinir atas permintaannya. Namun karena status Luffy dan Zoro sebagai bajak laut, ia memerintahkan mereka berdua untuk segera meninggalkan kota. Luffy dan Zoro akhirnya setuju, dan mereka berdua memilih untuk melanjutkan perjalanan. Gadis pencuri kemarin yang bermaksud menuju Grand Line juga menemukan bahwa peta itu telah dicuri oleh bajak laut lain bernama Buggy. Perahu gadis pencuri itu ditemukan oleh 3 anak buah Buggy saat berada di laut. Ia berpura-pura menjadi wanita yang terdampar. Dia memikat para bajak laut ke kapalnya dengan janji harta karun. Namun dia diam-diam menaiki kapal bajak laut Buggy dan berlayar menjauh dari mereka. Sementara itu, Luffy dan Zoro berlayar menuju tujuan berikutnya. Tetapi Luffy hampir kehilangan topi jerami khasnya saat perahu itu berguncang. Untungnya Zoro dengan sigap menangkap. Dari sini kita dibawa flashback ke masa kecilnya. Luffy berteman dengan Shanks, seorang kapten bajak laut yang tinggal di desa asalnya. Saat Luffy dan Shanks berada di sebuah bar, mereka didatangi anggota bandit yang berbuat rusuh. Luffy kecewa karena Shanks gak bertindak sama sekali. Dan tanpa sadar ia memakan Gomu Gomu no Mi, buah iblis yang diperoleh Shanks selama perjalanannya. Setelah memakan buah itu, tubuh Luffy langsung menjadi seperti karet. Tetapi ia kehilangan kemampuan berenang secara permanen. Setelah itu, Luffy mendatangi kelompok Higuma dan bandit gunungnya untuk balas dendam. Untungnya Shanks dan anggota bajak lautnya segera datang menyelamatkan. Meskipun Higuma berhasil lolos dan membawa Luffy, Higuma segera berlayar ke laut dengan perahu dayung kecil dan melemparkan Luffy ke laut agar dia tenggelam. Namun Raja Laut tiba-tiba muncul dan melahap Higuma dan menjadikan Luffy sebagai target berikutnya. Beruntung Shanks datang tepat waktu untuk menyelamatkan Luffy dan harus rela kehilangan lengan kirinya. Beberapa saat kemudian Shanks akhirnya berangkat dari desa Kosa dan berlayar menuju Grand Line. Tepat sebelum dia pergi, Shanks mempercayakan topi jeraminya kepada Luffy untuk dia lindungi. Kembali ke masa sekarang, Luffy malah kebawa oleh seekor burung yang membuatnya terbang jauh. Anak buah Buggy yang terdampar di laut menemukan perahu Zoro dan mencoba membajak kapalnya, tetapi dengan cepat dikalahkan oleh Zoro. Dari sini, Zoro baru mengetahui bahwa Buggy yang dimaksud adalah ketua bajak laut yang menakutkan dengan kemampuan buah iblis miliknya sendiri. Sementara itu, burung itu melepaskan Luffy di wilayah Buggy. Dia bertemu dengan pencuri wanita untuk pertama kalinya yang telah mencuri peta dan sedang dikejar oleh anak buah Buggy. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Nami, seorang pencuri yang mengincar dan mencuri dari bajak laut. Setelah bekerja sama dengan Luffy untuk melarikan diri dari bajak laut Buggy, mereka berlindung di sebuah restoran, di mana Nami mengungkapkan tujuannya, yaitu mengumpulkan 100 juta peri untuk tujuan yang tidak diketahui. Dia kemudian melanjutkan dan mengungkapkan keterampilan navigasinya untuk membohongi Luffy demi menyelamatkan diri sendiri. Nami menyerahkan Luffy kepada bajak laut Buggy dan menjadikan dia sebagai pelaku yang telah mencuri peta harta karun yang sedang dicari. Buggy mempercayainya dan segera mengunci Luffy di dalam sangkar, lalu menyiapkan Buggy bal. Dia segera menembakkan meriam ke kejauhan, menghancurkan 10 deretan rumah. Zoro yang baru saja tiba di kota melihat ledakan itu. Untuk menguji kesetiaan Nami padanya, Buggy memerintahkan Nami untuk menembakkan Buggy bal ke arah Luffy.
tetapi dia menolak untuk melakukannya. Dan saat anggota lain menyalakan sumbu meriam, Nami dengan segera memadamkan sumbu itu dengan tangannya sendiri. Dia nggak rela menjadi bajak laut rendahan yang mengambil nyawa manusia yang nggak bersalah. Bagi pun segera memerintahkan para anak buah untuk menyerangnya. Untungnya Zoro datang menolongnya dan menyerang Bagi. Dia berhasil memotong tangan dan kakinya. Namun rupanya Bagi masih bisa mengendalikan pengat itu dan berhasil melukai Zoro. Bagi mengungkapkan bahwa ia telah memakan bara-bara Nomi yang memungkinkannya membelah diri menjadi beberapa bagian. Meskipun demikian, Zoro yang terluka segera berlari dan mengarahkan meriam itu ke arah Bagi. Dia kemudian meminta Nami untuk segera menembakkan meriam itu. Zoro yang terluka masih harus menyeret kandang Luffy ke toko makanan. Zoro yang terluka masih harus menyeret kandang Luffy ke toko makanan hewan peliharaan setempat. Wali kota di sana segera muncul dan membawa Zoro ke rumahnya untuk dirawat. Sementara itu, Luffy berinteraksi dengan Susu, seekor anjing yang melindungi toko tersebut. Wali kota menjelaskan bahwa pemilik Susu meninggal karena sakit. Jadi ia terus melindungi toko pemilik yang telah meninggal tersebut sebagai kenang-kenangan. Bagi mengirim anak buah pertamanya, Mochi sang penjinak binatang, untuk mencari dan melenyapkan Zoro. Menunggangi singanya yang bernama Richie, ia menemukan Luffy masih terperangkap di dalam kandang. Mochi memerintahkan Richie untuk menyerang Luffy, dan mereka mengira jika Luffy telah mati. Tapi yang terjadi, tindakan tadi malah membebaskannya dari kandang itu. Dia berjanji akan segera pergi ke Grand Line dan menjadikan Nami sebagai navigatornya. Luffy kemudian segera pergi untuk melindungi Zoro. Sementara Richie dan Mochi yang gak kunjung menemukan Zoro malah berusaha menghancurkan toko yang dijaga oleh Susu. Dia sekuat tenaga menghalau mereka berdua, meski pada akhirnya toko itu hangus terbakar oleh tindakan keduanya. Setelah melihat tindakan Mochi, Luffy dengan segera memberi pelajaran pada mereka berdua dan memberikan Susu sekotak makanan sebagai bentuk rasa belas kasihnya. Mochi kembali berbagi untuk melaporkan kekalahannya sebagai tindakan balas dendam. Bagi menembakkan Bagi Bol ke kota itu. Wali kota yang merasa telah banyak dibantu memutuskan untuk melawan Bagi atas invasi kejamnya ke kota mereka. Nami setuju untuk sementara waktu bergabung dengan kelompok Luffy. Mereka lalu memutuskan membantu wali kota dalam menghadapi serangan Bagi. Zoro yang terluka masih harus Luffy mau nggak mau harus memukul Pak Wali Kota hingga pingsan untuk mencegahnya agar nggak terlibat dalam pertarungan. Bagi menembakkan Bagi Bol ke arah kelompok Luffy, tetapi Luffy menangkis bola itu menggunakan tubuh karetnya dan membalikkan proyektil itu ke arah mereka. Akibatnya anak buah Bagi banyak yang mati oleh serangan itu, tapi tidak dengan Bagi, Mochi, dan Kabaji. Mereka bertiga berhasil selamat karena menjadikan orang-orang dan hewan ini sebagai tameng. Kabaji segera menawarkan diri untuk melawan mereka demi melindungi kaptennya. Zoro yang melihat Kabaji dipersenjatai pedang juga memutuskan untuk berduel dengannya 1 lawan 1. Di awal pertarungan, Kabaji menggunakan trik-trik kotor dengan sengaja mengincar luka tusuk Zoro. Mereka berdua pun saling adu kekuatan dengan teknik tinggi masing-masing. Dan Bagi mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk membantu Kabaji, dan dengan amarah Luffy mencegahnya untuk nggak ikut campur pertarungan mereka berdua. Zoro udah terlalu lelah untuk bermain-main, dia pun memilih untuk segera mengakhiri ini semua dengan teknik 3 pedangnya. Kini Luffy hanya tinggal menghadapi Bagi. Sebelum bertarung, Bagi masih sempat menghina Luffy jika dia nggak akan pernah bisa menjadi bajak laut dan pergi ke Grand Line. Nami sendiri memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap ke tempat penyimpanan harta kelompok Bagi. Dia segera mengeruk harta itu. Meski sempat ketahuan oleh salah satu penjaga, tapi dia berhasil mengatasinya dan bisa mengambil peta Grand Line yang disembunyikan oleh mereka. Balik ke pertarungan antara Luffy dan Bagi. Pertarungan gak biasa dari 2 manusia pemakan buah iblis itu cukup membuat semua orang terkejut dengan kekuatan masing-masing. Tapi bukanlah pukulan yang membuat Luffy marah, melainkan topi pemberian dari Seng yang dirusak oleh Bagilah yang membuatnya emosi. Setelah Luffy mengungkapkan arti penting topi itu kepada Bagi mengungkapkan bahwa ia menyimpan dendam yang sangat kuat terhadap Seng.
Bagi mengungkapkan hubungannya dengan Seng karena mereka berdua adalah kru magang yang sedang bekerja untuk kapal bajak laut. Saat para bajak laut menjara sebuah kapal, Bagi menemukan peta yang berharga dan berniat untuk menyimpannya sendiri. Kemudian, ia mendapat info dari Seng bahwa para bajak laut juga telah menjara buah iblis yang berharga mahal dari kapal tersebut. Bagi berencana mencurinya dan melarikan diri dari kapal itu untuk menjual buah dan peta tersebut. Bagi membuat drama dengan memakan buah iblis palsu di depan para anggota, sementara dia menyembunyikan buah yang asli. Namun, tepat sebelum dia bisa pergi membawa buah itu, dia dikagetkan oleh Shanks, sehingga menyebabkan dia nggak sengaja memakan buah itu. Bagi juga kehilangan peta harta karun saat angin meniup peta itu ke laut, dan saat berusaha mengambilnya kembali. Bagi baru sadar jika kehilangan kemampuan berenang secara permanen itu memang benar adanya, hingga akhirnya dia nggak dapat mengambil kembali peta itu dan menggagalkan rencananya untuk membelot dari para bajak laut ini. Dia bahkan sampai harus menunggu 10 tahun lagi untuk mengumpulkan kekayaan yang dibutuhkan untuk membentuk kelompok bajak lautnya sendiri. Dan dia nggak akan membiarkan siapapun mencuri harta yang telah susah payah dia kumpulkan. Dan dengan sengaja mengejar Nami yang mencoba kabur sambil membawa hartanya. Tapi Luffy yang merupakan lawan aslinya nggak membiarkan fokusnya terpecah. Dia sengaja menendang biji yang ternyata masih bisa dirasakan Bagi. Bagi mencoba untuk bangkit kembali, tetapi Luffy dengan segera menghajarnya. Meskipun dia bisa bangkit, beruntung Nami telah mengikat bagian tubuhnya yang lain, sehingga membuat Bagi nampak jauh lebih kecil. Luffy kemudian menyerang Bagi yang sudah lemah dengan Gomu Gomu no Bazooka, membuatnya terlempar ke udara dan keluar dari kota. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, Nami menawarkan harta hasil jarahannya, tapi Luffy menolak dan memilih peta menuju Grand Line saja. Para warga yang datang salah paham karena Luffy terlalu jujur. Mereka pun memilih kabur untuk menghindari amukan massa. Odell yang terbangun dan menemukan bahwa bajak laut Bagi telah berhasil diusir dari kota, segera pergi ke dermaga untuk mengucapkan terima kasih kepada Luffy saat mereka pergi. Dan sebagai hadiah perpisahan, Luffy sengaja meninggalkan sebagian harta karunnya sehingga warga dapat memperbaiki kota. Di sebuah pulau terpencil, seorang pria misterius berdiri dan menunggu pengunjung datang ke negerinya. Nami melihat jika mereka akan mustahil ke Grand Line dengan perlengkapan seperti ini. Dia pun mengusulkan untuk singgah sebentar di pulau terdekat. Di desa itu, orang iseng bernama Usop menakut-nakuti penduduk kota dengan berteriak bahwa bajak laut telah datang menyerang. Penduduk yang jengkel dengan tingkahnya segera mengusirnya keluar kota. Dan saat lagi santai menikmati angin sepoi-sepoi, dia didatangi beberapa anak buahnya yang menyatakan bahwa bajak laut beneran telah datang. Meski sempat ketakutan dan berniat kabur, tapi saat diberitahu yang datang hanya 2 kapal kecil yang kemungkinan berisi 3 orang saja, maka dengan semangat 45, Usop memimpin pasukan menuju dermaga. Usop mencoba mengintimidasi dan mengusir mereka dari pulau, tetapi semua upaya gagal karena Luffy mengetahui semua rencananya. Luffy menyimpulkan bahwa Usop adalah putra Yasop, salah satu anggota kelompok Shanks. Setelah berhenti di restoran lokal untuk makan, mereka menuturkan niatnya untuk dicarikan seorang donatur yang bisa memberinya sebuah kapal besar. Berkat info dari para bocil yang mendatangi mereka, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah rumah besar di atas bukit untuk menyusul Usop. Tapi bukan perkara mudah karena pelayannya yang bernama Kurohador segera menegur mereka yang menyelinap ke dalam rumah tanpa izin. Di pinggiran kota, seorang pria aneh muncul lagi. Luffy menyatakan maksud mereka yang ingin meminta sebuah kapal, tapi Kurohador langsung menolak dan meminta mereka semua segera pergi dari sini. Dia bahkan sempat menghina ayah Usop dan mengatakan jika beliau adalah bajak laut rendahan, gak jauh beda dengan Usop yang dikenal sebagai pendongeng handal. Jelas Usop gak terima, dia yang emosi segera memberi bogem mentah pada Kurohador. Untungnya Putri Kaya segera menghentikan Usop, hingga Usop pun memilih pergi dari rumahnya, dan berjanji gak akan pernah kembali. Sesaat setelah kejadian itu, Kurohador tetap menemui Putri. Dia meminta maaf atas tindakannya, dan mengaku jika ini semua dia lakukan demi janji pada ayahnya dulu, yaitu untuk menjadi walinya dan melindunginya dari bahaya termasuk Usop yang ia anggap bakal memberi pengaruh buruk pada sang putri. Zoro dan Nami tetap berada di pinggiran kota bersama anak buah Usop, hingga salah satu anak buah itu datang membawa kabar jika ada orang aneh yang berjalan mundur sedang menuju kemari. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang ahli hipnotis dan segera menunjukkan keahliannya dengan menghipnotis anak-anak itu.
tapi malah nggak sengaja membuatnya ikut terhipnotis juga. Usopp dan Luffy yang duduk di tebing nggak sengaja melihat Kurohador yang sedang bertemu dengan sang ahli hipnotis, Jango. Mereka terkejut ketika mendengar bahwa Kurohador sebenarnya adalah Kapten Kuro dari bajak laut kucing hitam. Kuro dan Jango bermaksud untuk membunuh Kaya agar mereka bisa mewarisi kekayaannya dengan cara memanfaatkan keahlian Jango. Mereka berencana menghipnotis Putri Kaya agar mengubah wasiatnya. Jango mengungkapkan bahwa kapal bajak laut Black Cat telah ditempatkan di pulau dan siap untuk menyerang desa. Luffy dengan sikap sembrononya seperti biasa malah terang-terangan menyapa mereka. Jango yang gak punya pilihan lain pun segera menghipnotis Luffy hingga tertidur. Jango! Mereka mengira jika Luffy yang udah jatuh dari atas tebing akan langsung meninggoy, jadi nggak perlu repot-repot sampai harus membunuhnya. Sedangkan Usopp, mereka memutuskan untuk membiarkannya kabur. Kurohador juga memberitahu jika besok dia dan pasukannya akan menyerang desa. Usopp segera berlari menuju desa. Dia bahkan menghiraukan Zoro, Nami, dan anak buahnya yang sedari tadi menunggu. Sesampainya di desa, Usopp segera berteriak mengabarkan berita yang ia dengar. Bukannya segera pergi, para penduduk yang udah jera karena selalu dibohongi olehnya, kini lebih percaya dengan Kurohador. Mereka pun beramai-ramai untuk mengejar Usopp. Sementara di mansion, Putri Kaya nampak telah mempersiapkan hadiah untuk perpisahannya dengan Kurohador esok hari. Zoro dan Nami yang udah sampai di tepi tebing gak mendapati Luffy, hingga akhirnya mereka menemukan Luffy yang udah tersungkur di bawah tebing. Usopp gak mau menyerah, dia segera menemui Putri Kaya dan memperingatkannya untuk segera pergi. Dia telah mendengar sendiri bahwa Kurohador adalah seorang bajak laut yang telah merencanakan kejahatannya padanya. Bukannya percaya, Kaya menganggap jika ini adalah bentuk lelucon yang gak pantas Usopp lakukan. Putri yang selama ini terhibur berkat cerita-cerita Usopp gak menyangka jika dia sampai membuat berita seperti ini. Sang putri terlihat kecewa, bahkan saat Usopp berusaha membawanya kabur, dia malah harus ditampar oleh Putri yang amat kecewa padanya. Bahkan dia kini harus tertembak oleh pengawal dan jadi buronan warga. Usopp sebenarnya masih ingin melindungi sang putri, tapi saat teringat kejadian barusan, dia sengaja berkata jika penyerangan bajak laut esok hari adalah sebuah kebohongan. Di tepi pantai saat Nami selesai merawat lukanya, dia menceritakan jika memang sudah sepantasnya para penduduk gak mempercayai ucapannya lagi. Untuk mempertanggungjawabkan dosanya selama ini, Usopp berniat untuk menghadang para bajak laut itu seorang diri. Siapa sangka para anggota Luffy setuju untuk bertarung bersama Usopp demi mempertahankan desa dari serangan bajak laut kucing hitam. Usopp segera memberitahu para anggota Luffy jika ini adalah satu-satunya jalan masuk menuju desa, jadi mereka harus mengerahkan kekuatannya di jalan ini. Kuro yang sampai di mansion itu mendapati sebuah hadiah untuk peringatan berupa kacamata dari Putri Kaya, tapi dia malah merusaknya dan membunuh salah satu penjaga. Dia segera pergi ke tempat sang putri, tapi entah apa yang dia tunggu sehingga membuatnya ragu untuk menghabisinya. Jango sang ahli hipnotis segera memimpin pasukannya untuk berangkat menyerang desa, tapi Usopp dan yang lain udah mengantisipasi dengan menumpahkan minyak di jalan yang akan dilalui. Tapi Nami malah mendengar suatu keriuhan dari tempat yang berbeda. Usopp baru sadar jika di sebelah utara tempat pertemuan antara Jango dan Kuro kemarin juga ada jalan. Nami tambah makin syok karena kapal mereka yang digunakan untuk menyimpan harta karun hasil rampasan juga bersandar di sana. Lari kalang kabutlah mereka semua. Untungnya Usopp bisa sampai tepat sebelum pasukan Black Cat itu memasuki desa. Dia bingung kenapa yang lain belum sampai juga. Meski begitu dia tetap harus bersandiwara dengan berkata telah membawa pasukan sebanyak 100 juta. Mereka juga sempat teralihkan dengan harta karun di kapal Luffy. Usopp berkata jika mereka boleh mengambil harta itu, tapi dengan syarat gak menyerang desa. Jango jelas gak setuju, dia berniat menghipnotis Usopp. Beruntung Nami segera tiba. Mereka berdua saling kerjasama untuk menahan pasukan Black Cat. Beruntung, Usopp memiliki sedikit persenjataan yang bisa dimanfaatkan, tapi nyatanya kekuatan mereka berdua gak cukup untuk membendung banyaknya anggota Black Cat. Saat pertahanan jebol itulah Zoro dan Luffy datang, memukul balik mereka semua. Dari mansion, Kuro terlihat kesal karena anggota Black Cat gak kunjung menampakkan batang hidungnya juga. Dia memutuskan untuk pergi menuju ke pantai utara dan bersumpah akan membunuh seluruh krunya jika rencananya ini sampai gagal.
Zoro dan Luffy masih aja memperdebatkan kesalahan yang membuat anggota mereka tiba sedikit terhambat. Sementara Jango gak senang karena pastinya Kuro akan memarahi mereka semua. Untuk itu, dia sengaja menghipnotis para anak buahnya agar memiliki energi ekstra untuk melawan anggota Luffy. Meski hipnotisnya berhasil membuat para anggota Black Cat mendapat kekuatan luar biasa, tapi nyatanya Luffy juga ikut terhipnotis. Dia segera mengeluarkan Gomu Gomu no Basoka yang membuat musuh itu rata dalam sekejap. Dia bahkan masih hilang kendali dan merusak kapal mereka sebelum akhirnya hipnotis Jango membuatnya gak sadarkan diri kembali. Para bocil anak buah Usopp mulai percaya jika yang dikatakan Usopp tentang penyerangan bajak laut kemarin adalah suatu kebenaran. Mereka pun memutuskan pergi ke mansion untuk memastikan apakah Putri Kaya akan baik-baik saja. Sang putri sendiri baru tersadar dari mimpi buruknya. Dia yang mencari keberadaan Kuro dibuat kaget karena Mary telah tergeletak di tanah dengan berlumuran darah. Untungnya dia masih hidup dan bersaksi jika Kuro adalah seorang bajak laut yang selama ini berpura-pura baik terhadap Putri Kaya, yang gak lain dan gak bukan hanyalah untuk mengincar hartanya. Putri Kaya terlihat menyesal karena kemarin dia malah mengusir Usopp. Kini, Mary memintanya untuk tetap tenang karena bagaimanapun nyawa putri saat ini adalah prioritas. Dan karena gak ada satu penjaga pun, Mary memintanya untuk menemui Kuro dan berbicara baik-baik padanya. Sang putri pun memutuskan untuk segera pergi mencari Kuro. Sedangkan Jango makin gelisah karena waktu mereka yang kian menipis. Untungnya mereka masih punya anak buah andalan, yaitu Nyaban bersaudara yang terdiri dari Sham dan Pucci. Jango menunjukkan jika jalan mereka dihalangi dan meminta Sam untuk segera bersiap. Meski kelihatan gak meyakinkan, tapi faktanya Sam segera berlari menuju Zoro dan menyerangnya dengan kecepatan yang luar biasa. Saking cepatnya, Zoro sampai gak sadar ketika pedangnya berhasil dicuri. Dan saat Zoro berusaha mengambil kembali pedangnya, dia malah harus ditangkap dan hampir aja mati saat Pucci mengeluarkan tekniknya. Lalu duet maut itu segera menyerang Zoro lagi. Usopp yang melihat kawannya terpojok berusaha membantu dengan ketapelnya, tapi entah mengapa Zoro malah melindungi dan sengaja membiarkan tubuhnya terluka. Nami tahu jika Zoro butuh pedang lagi. Dia berusaha untuk mengambilkan itu untuknya, tapi Jango tentu nggak akan membiarkan. Sesaat kemudian Kuro tiba di sana. Dia amat marah karena ini semua nggak ada dalam rencananya. Kedatangan Kuro benar-benar membuat semua anggota Black Cat ketakutan. Nanda kono zama wa! Dia menyesali karena Usopp gak dihabisi sedari awal. Tapi yang bikin dia lebih kesal adalah gak seharusnya Jango bisa dibuat sefrustasi ini menghadapi mereka. Lalu kata-kata Kuro itu membuat Nyaban bersaudara gak terima. Meski dia adalah mantan bosnya, dia yakin jika kehidupan mewah selama 3 tahun ini telah membuatnya kian melemah. Dan tanpa rasa ragu, mereka segera menyerang Kuro. Tapi Kuro masih bisa menggunakan teknik Nuki Ashi dengan baik. Taktik yang bahkan bisa mengalahkan 50 musuh dalam sekejap. Kuro masih berbaik hati. Dia memberikan waktu 5 menit untuk membereskan semua ini. Jango merasa jika waktu itu masih cukup dan sangat berharap padanya dan bersaudara. Tapi Zoro setelah mendapat pedangnya kembali, dalam sekejap juga dia berhasil melumpuhkan duet maut itu. Zoro kini berjanji akan membalikkan keadaan sebelum waktu yang diberikan Kuro habis. Tapi Jango berhasil menghipnotis Pucci hingga membuatnya makin besar dan kuat. Nami memanfaatkan kelengahan ini untuk membangunkan Zoro. Beruntung dia bisa membangunkannya. Bersamaan dengan senjata milik Jango yang hampir aja mencabut nyawanya, Luffy segera terbangun dan melihat Nami terluka, berusaha untuk membalas dendam. Kuro segera bertindak karena waktu yang dia berikan telah habis. Tapi tiba-tiba Putri Kaya datang. Dia masih bisa terhindar dari tebasan Kuro berkat Usopp yang berkorban lagi. Di sini Putri meminta maaf, meskipun dia tahu jika Usopp nggak akan mudah memaafkannya. Dia juga melampiaskan kemarahannya pada Kuro. Dia bersedia memberikan seluruh hartanya dan memintanya untuk cepat pergi dari sini. Tapi bukan hanya itu yang Kuro inginkan, dia ingin kedamaian hati juga. Kaya nggak peduli lagi. Dia segera mengarahkan senjata padanya, tapi ocehan dari Kuro benar-benar membuatnya lengah. Beruntung Usopp ada di sana dan kembali mengancam Kuro. Tapi teknik Nuki Ashinya benar-benar membalikkan keadaan. Beruntung di posisi yang terjepit itu, Luffy bisa membebaskan Kuro dengan pukulan lengan panjangnya.
Kuro segera bangkit dan menendang Usop yang udah nggak berdaya. Dia juga nggak menduga jika pukulan Luffy bisa membuatnya tumbang seperti ini. Dia tahu jika Luffy adalah pemakan buah iblis. Dia meminta bertukar posisi dengan Jango. Dia yang akan mengurus Luffy, sedangkan Jango dia tugaskan untuk menghipnotis Kaya agar dia mau menandatangani surat wasiat. Usop nggak akan membiarkan semua ini. Dia yang udah nggak punya tenaga memanfaatkan keahliannya bicara untuk memerintahkan bocil-bocil itu mengamankan Kaya. Zoro sebenarnya berusaha menghadang Jango, tapi Buci yang udah dia hipnotis ditugaskan untuk melawan Zoro. Awalnya Zoro merasa kesulitan, tapi untungnya dia bisa mengalahkan Buci sekali lagi. Luffy meminta Usop untuk segera menyusul Kaya, tapi dia udah nggak punya tenaga sama sekali. Jangankan untuk melangkah, untuk berdiri saja Usop udah nggak mampu. Hal itu membuat Kuro tertawa bahagia. Dia menghina Usop jika sosok lemah macam dia nggak cocok untuk jadi bajak laut. Usop nggak peduli dengan hinaan itu, karena baginya keselamatan Putri Kaya dan penduduk desa lebih penting saat ini. Luffy juga nggak terima mendengar hinaan Kuro. Dia segera menyerangnya dan mempersilahkan Zoro untuk pergi membantu Usop. Kini pertarungan Luffy dan Kuro berlangsung sengit, hingga membuat Luffy sempat terkena tendangan untuk pertama kali. Kita dibawa flashback ke masa kelam Kuro saat kapalnya diserang oleh angkatan laut yang memaksanya sampai harus turun tangan sendiri menghabisi para marinir itu. Dan sejak saat itu pula, dia telah berencana membuang nama Kuro darinya. Dia telah memulai perjalanan panjang selama 3 tahun ini untuk membentuk sosok baru dengan nama Kurohador. Makanya dia nggak akan membiarkan orang lain menghentikan ambisinya. Dia pun segera menyerang Luffy. Beruntung Luffy masih bisa menghindar dan berbalik memberinya sebuah serangan telak. Bocah-bocah itu terus berlari menghindari kejaran dari Jango. Dia bukan hanya seorang penghipnotis. Nyatanya Jango juga punya senjata yang bisa menggunduli hutan. Demi ambisinya menemukan Putri Kaya, Putri Kaya sendiri mulai mengalami sakit. Dia yang nggak bisa terus berlari menyuruh bocah-bocah itu untuk pergi meninggalkannya di sini. Ya jelas bocah-bocah itu nggak mau. Mereka udah berjanji pada Usop untuk jadi pelindung Kaya dan sekuat tenaga akan melindunginya. Sementara Kuro kini sebelah senjatanya berhasil dipatahkan Luffy. Kuro juga berjanji akan menghabisi anggota Black Cat setelah ini. Dia nggak mau penyamarannya diketahui oleh satu orang pun, termasuk Jango sendiri. Karena baginya reputasinya masih bisa bocor oleh mereka. Dan Kuro menganggap mereka semua nggak lebih dari sekedar bidak yang harus menuruti setiap kemauan kaptennya. Luffy jelas nggak terima mendengar ini. Baginya Usop lebih bijaksana jika dibandingkan dengan Kuro. Dia pun segera memberikan pukulan lagi padanya. Lalu para anggota ini terlihat ketakutan saat melihat Kuro ingin menggunakan teknik Sakushi untuk menghadapi Luffy. Tapi teriakan dari anggota itu sama sekali nggak dia hiraukan. Dan tanpa ragu, Kuro segera mengeluarkan teknik Sakushinya. Dia mencabik-cabik anggotanya sendiri satu persatu. Nami yang baru keluar menguras harta karun milik anggota Black Cat terlihat terkejut melihat kejadian ini. Sementara Luffy, dia terdiam mematung, gak mengerti mengapa Kuro tega menyakiti anggotanya sendiri. Hingga akhirnya dia berhasil menangkap Kuro. Dia kesal karena kejadian ini membuat anak buahnya menderita sekarat. Luffy hanya ingin berkata bahwa dia nggak akan menjadi bajak laut macam Kuro. Dan Kuro sendiri jumawa bahwa nggak akan ada orang yang bisa menyamai levelnya. Dia pun segera menggunakan teknik itu lagi. Pindah ke Jango, dia malah terlihat dikerjai oleh bocah-bocah kecil ini. Meskipun akhirnya dia berhasil menangkap ketiganya. Kaya yang gak mau anak-anak itu terancam segera menyerahkan diri dan menuruti apa yang diinginkan oleh Jango dan Kuro. Singkatnya, Kaya benar-benar menandatangani surat wasiat tersebut. Tapi Jango masih berusaha mengingkari janji dengan akan membunuh Putri Kaya. Zoro dan Usop yang udah ada di dekat mereka segera berlari untuk menghentikan semua ini. Kuro masih aja ngeyel menggunakan teknik Sakushi untuk melawan Luffy. Padahal menurut Luffy, teknik itu terlalu banyak membuang energi. Sampai akhirnya Luffy berhasil menangkapnya dan gak mau lepas dari gendongannya. Menggunakan jurus Gomu Gomu no Kane, Luffy akhirnya berhasil membuat Kuro tumbang. Di tempat lain, bocil-bocil Zoro dan Usop saling bahu-membahu untuk mengalahkan Jango yang udah mengancam nyawa Putri Kaya. Akhirnya kemenangan berhasil mereka raih. Luffy meminta agar anggota Black Cat turut serta membawa Kuro pergi dari sini dan mengancam mereka jika masih berani kembali. Dia hampir aja pingsan. Beruntungnya Nami datang tepat waktu.
Di tempat lain, Usopp yang berhasil mengalahkan Jango meminta pada semua untuk merahasiakan kejadian ini. Meski banyak pihak yang memintanya untuk jujur agar namanya bersih, tapi Usopp yang sedari awal dicap sebagai pembohong besar ini pun tetap kekeh meminta semua ini dirahasiakan. Akhirnya, semua setuju untuk bungkam demi janjinya pada Usopp. Usopp sendiri segera berterima kasih pada Luffy dan yang lain. Karena berkat mereka, dia yakin bahwa para bajak laut gak akan ada yang berani singgah ke desa ini lagi. Beberapa saat kemudian Usopp mengumpulkan anggotanya. Di sini dia berterima kasih karena mereka turut membantu dalam menyelamatkan Putri Kaya. Dia juga menuturkan jika mulai hari ini dia akan menjadi bajak laut sungguhan, mengikuti Luffy dan yang lain. Dia berpesan agar api semangat para bocil itu untuk mengejar cita-citanya nggak pernah padam. Dia juga meminta satu hal lagi, agar kepergiannya nanti dirahasiakan dari siapapun. Dengan ini pula, bajak laut Usopp resmi dibubarkan. Besokannya, selesai makan di restoran, Putri Kaya segera menemui mereka semua. Sebagai ucapan terima kasih, dia menghadiahkan sebuah karavel atau kapal kayu yang diberi nama Going Merry untuk menemani perjalanan mereka menuju ke Grand Line. Karena Usopp juga ingin mengarungi samudra, mereka pun setuju untuk menjadikannya anggota. Kepergian Usopp sebenarnya sangat memukul Putri Kaya, tapi menceritakan masa lalu Usopp yang sangat penuh haru jadi kebiasaannya berbohong. Disebabkan karena ayahnya yang seorang bajak laut nggak kunjung pulang juga, sementara ibunya harus menanggung sakit saat ini. Makanya dia selalu berbohong soal kedatangan bajak laut ke desanya, dengan harapan bahwa yang datang itu adalah ayahnya. Untuk itu, Merry meminta agar Putri Kaya meneladani ketabahan dan semangat Usopp. Untuk mengisi kegabutan di kapal, Luffy segera mendesain logo untuk kelompoknya. Beruntung Usopp juga seorang seniman, yang akhirnya membuat mereka sepakat untuk menggunakan logo yang udah didesain Usopp. Sesaat kemudian mereka melihat sebuah pulau yang diselimuti awan hitam tebal. Menurut Nami, itu adalah pulau harta karun yang dilindungi sang dewa. Rumor yang berkembang sih ada banyak harta karun di sana. Namun sampai saat ini nggak ada satupun bajak laut yang berhasil menemukan harta itu. Tapi mereka nggak peduli dan tetap memasuki pulau itu. Bahkan saat memasuki pulau itu, mereka langsung disuguhi beberapa makhluk aneh yang nggak manu anal. Zoro sih cuek aja, dia milih buat tidur. Tapi Luffy dan yang lain sempat diteror oleh sebuah suara. Dia mengaku sebagai dewa yang meminta agar mereka segera pergi dari tempat ini. Makhluk-makhluk di sini adalah bukti nyata kutukannya, tapi Luffy nggak percaya. Sampai akhirnya dia ketemu sama sosok manusia yang mengaku sebagai dewa tadi. Sosok itu bernama Gaimon. Dia adalah manusia biasa yang terjebak di pulau itu akibat sebuah kecelakaan. Jadi dulu dia dan anggotanya datang ke sini untuk mencari harta karun yang dirumorkan. Saat semua menyerah karena nggak ketemu dengan harta yang dimaksud, Gaimon sendirilah yang masih berusaha, sampai akhirnya dia menemukan harta itu. Tapi sebuah insiden membuatnya terjebak di kota harta dan ditinggal berlayar oleh teman-temannya. Hingga saat ini pun masih banyak bajak laut yang datang silih berganti, tapi dia berhasil mengusir mereka berkat bantuan dari teman-temannya ini. Dia juga sempat mencegah agar Luffy nggak memaksakan pergi ke Grand Line. Selain soal One Piece yang masih simpang siur, dia juga pernah melihat para bajak laut yang berhasil kembali dari sana menjadi seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Nami punya ide untuk membantu paman itu melihat hartanya, dan mereka semua segera dibawa ke tempat rahasia yang dimaksud. Luffy segera pergi ke atas dengan tangan karetnya, tapi yang terjadi kotak-kotak itu udah kosong gak berisi. Meski sedih, tapi Gaimon senang karena ada sosok yang akhirnya mengakui keberadaannya. Luffy pun berencana mengajak Gaimon untuk pergi dari sini. Tapi karena dia telah menetap di sini dan berteman dengan banyak hewan yang ada, Gaimon memutuskan untuk tetap tinggal saja. Dia merasa lebih lega dan bebas menjalani kehidupan sesuai keinginannya. Setelah Gaimon berterima kasih atas bantuan mereka, anggota bajak laut Luffy berangkat menuju tujuan berikutnya. Perjalanan pun dilanjutkan. Luffy kembali menemukan salah satu benda yang membuatnya tertarik. Ya, ini adalah bola meriam. Nami juga memberitahu jika sebentar lagi ada batu karang yang cocok untuk dijadikan target latihan. Dia juga mengajak Zoro yang hanya tertidur pula sepanjang waktu ini. Kita lalu dibawa ke masa lalu Zoro, di mana Zoro kecil dengan keberanian luar biasa menantang pemilik dojo untuk adu pedang. Dia langsung meminta untuk menjadi pemimpin dojo ini jika dia berhasil menang. Namun jika kalah, dia bersedia menjadi muridnya.
Karena terkesima dengan keberanian Zoro, sang pemimpin dojo ini menyuruh putrinya yang bernama Kuina untuk meladeninya. Singkatnya mereka segera masuk. Pak pemimpin mempersilahkan Zoro untuk memilih pedangnya. Dan saat pertarungan dimulai, Zoro dengan mudah dikalahkan oleh Kuina. Kuina menjelaskan jika ini belum waktunya Zoro untuk menggunakan teknik dua pedang. Zoro tetap menerima kekalahannya dan berjanji akan berlatih lebih giat lagi. Seiring berjalannya waktu, Zoro berlatih lebih keras dari yang lain. Walaupun hasilnya, dia masih kalah dari Kuina. Sang ayah agak sedikit khawatir dengan keberlangsungan dojonya, karena bagaimanapun Kuina adalah seorang perempuan yang gak mungkin dia wariskan dojo ini padanya. Perkataan ayah itu membuat Kuina sedih. Dia berusaha menenangkan diri, tapi Zoro yang masih penasaran sengaja menemuinya dan menantang untuk bertarung menggunakan senjata sungguhan untuk yang terakhir kali. Kuina pun setuju. Dia langsung mengambil pedang ayahnya. Di sebuah padang rumput, diterangi cahaya bulan, mereka berdua benar-benar melakukan pertarungan. Tapi lagi-lagi Kuina lah yang jadi pemenang. Zoro hanya bisa menangis, tapi Kuina memberitahunya jika sebentar lagi Zoro pasti akan melampaui dirinya, karena dia adalah seorang laki-laki yang bisa menjadi ahli pedang terbaik, berbeda dengan dirinya yang sosok perempuan dan gak akan bisa mewarisi dojo, meskipun dia ahli pedang sekalipun. Tapi Zoro memintanya untuk gak berkata seperti itu, karena itu hanya akan membuatnya merasa semakin remeh. Dia pun mengajaknya berjanji untuk menjadi ahli pedang terbaik suatu hari nanti. Dan sejak saat itu mereka berdua mulai berlatih lebih gila lagi. Tapi sesuatu yang gak terduga terjadi. Kuina dinyatakan meninggal karena sesuatu. Meski masih terpukul, Zoro mencoba melampiaskan kekecewaannya dengan berlatih makin keras, hingga sang pemimpin dojo memanggilnya. Dia menceritakan gimana semangatnya Kuina saat Zoro hadir dalam hidupnya. Zoro pun gak kuasa menahan air mata dan meminta izin untuk memiliki pedang Kuina ini. 8 tahun berlalu, Zoro kemudian meminta izin pada gurunya untuk pergi berlayar. Dan Zoro pun harus terbangun karena suara tembakan meriam Luffy dan Usopp. Mereka lanjut berbincang-bincang ringan dan Luffy berpikir dia butuh satu kru lagi sebelum bisa pergi ke Grand Line. Dan posisi yang dibutuhkan adalah sosok seorang musisi. Lalu muncul lagi sosok yang tiba-tiba membuat rusuh. Entah siapa dia, tapi Zoro memanggilnya sebagai Johnny. Johnny menjelaskan bahwa rekannya yang bernama Yosaku tiba-tiba aja mendapat penyakit aneh yang menyebabkan luka lamanya tiba-tiba kembali berdarah. Lalu saat mereka sedang beristirahat di sebuah pulau batu, tiba-tiba aja sebuah bola meriam menghancurkan pulau itu. Johnny tahu jika meriam itu berasal dari kapal ini, makanya dia segera ke sini. Untungnya ada Nami. Setelah mengecek ke sana ke sini, Nami mendiagnosa jika Yosaku kekurangan nutrisi. Dia pun menyuruh Luffy dan Usopp untuk mencari jeruk di dapur. Dan setelah diperasi beberapa butir jeruk, Yosaku pun bisa kembali sembuh dan kembali riang gembira. Mereka menjelaskan jika keduanya adalah pemburu bajak laut dan teman dari Zoro. Mereka nggak menyangka sih kalau Zoro malah jadi bagian dari bajak laut. Lalu Yosaku kembali pingsan. Hal itu jadi pelajaran berharga buat dia dan yang lain, bahwa penting untuk memperhatikan kebutuhan makanan dan nutrisi meski mereka adalah bajak laut. Dengan ini, Luffy menyatakan kalau mereka membutuhkan koki ahli. Johnny menyarankan agar mereka mencarinya di sebuah pulau, arahnya timur laut dan berjarak 3 hari dari sini. Di sana juga dicurigai tempat singgahnya Takonomi, sosok yang dicari Zoro. Tempat itu adalah restoran laut Barati. Tapi tiba-tiba mereka dipepet oleh kapal angkatan laut yang dipimpin oleh Letnan Tinju Besi Full Body. Sesaat setelah mencari tahu siapa kaptennya, dia juga nggak menyangka jika duo pemburu bajak laut ini malah ketangkep. Karena nggak suka direndahkan, Johnny menyebarkan beberapa lembar poster bajak laut yang nggak sengaja dibaca oleh Nami. Full Body segera memerintahkan anak buahnya untuk menenggelamkan kapal Luffy. Dengan badannya, Luffy menahan bola itu dan bermaksud mengembalikan, tapi yang terjadi, bola itu malah mengenai restoran Barati dan melukai sang koki yang bernama Zeff. Meski begitu, dia tetap memimpin anak buahnya untuk kembali bekerja. Sesaat kemudian, Luffy segera diseret ke dapur restoran. Dia langsung meminta maaf, tapi karena Luffy nggak punya uang untuk perbaikan, Pak Koki memintanya untuk bekerja di sini selama 1 tahun penuh tanpa digaji. Lalu kehadiran Full Body di resto itu membuat semua pengunjung jadi fokus ke mereka. Tapi dia malah dibuat malu karena ulah wakil kepala Koki yang bernama Sanji.
Sementara Luffy masih mencoba menegosiasi. Dia nggak mau waktunya terbuang sia-sia di sini. Karena itu, dia berjanji akan keluar dari sini setelah 1 minggu. Balik ke full body, dia berniat balas dendam. Untungnya semesta mendukung. Seekor serangga yang tiba-tiba lewat ini, dia jadikan sebagai alasan untuk mempermalukan Sanji. Tapi Sanji masih cuek dan malah merayu pasangan full body. Dia pun nggak terima dan berusaha menyerangnya. Yang tanpa dia sadari, Sanji juga ahli berkelahi. Dia dibuat babak belur oleh Sanji. Patty, salah satu pramusaji yang energik, nggak senang dengan tindakan Sanji terhadap salah satu pelanggan mereka. Gak hanya mereka aja yang ribut, Luffy dan Zeff juga tiba-tiba muncul dari atas dan masih saling adu bacot. Tapi Zeff sempat teralihkan saat memarahi Sanji dan menendang full body. Beberapa saat kemudian bawahannya menyusul dan memberi kabar jika Don Krieg, bajak laut paling ditakuti di Es Blue yang merupakan tahanannya, telah melarikan diri. Lalu Gin yang merupakan bawahan Krieg muncul dan memaksa untuk diberikan makanan. Tapi Patty yang menjadi pelayan memintanya untuk menyiapkan uangnya terlebih dulu. Karena nggak mau membayar, Patty memberinya sebuah pelajaran berharga. Dia dengan mudah membuat Gin gak berdaya dan segera melemparnya keluar. Siapa sangka Sanji yang terlihat kejam ternyata memiliki sisi hati yang lembut. Dia segera memasak dan menyajikan makanannya untuk Gin. Meski Gin masih jual mahal dan sempat berkata bahwa dia bukanlah tamu. Bagi Sanji, siapapun yang lapar adalah pelanggan baginya. Dia juga memberi pesan bahwa bisa saja Gin menolak makanannya dan mati. Tapi jika dia memilih untuk makan, maka kemungkinan masa depan Gin akan lebih baik. Perkataan itu menyadarkan Gin. Hingga tanpa ragu dia segera menghabiskan makanan itu dan berterima kasih pada Sanji. Luffy yang melihat dari dek atas semakin yakin jika Sanji adalah sosok koki yang dia cari. Dia pun meminta Sanji untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Mereka lalu mengobrol panjang lebar dan menceritakan tentang masa lalu Zeff, yang ternyata adalah mantan koki salah satu bajak laut juga. Makanya pekerja di sini juga kebanyakan mantan anggota bajak laut. Luffy pun mengerti kenapa sikap Zeff seperti tadi, tapi dia tetap memaksa Sanji untuk menjadi anggotanya, meskipun Sanji sendiri selalu menolaknya. Gin lalu memotong. Dia menanyakan apakah tujuan Luffy yang sebenarnya. Saat tahu jika Luffy akan mencari One Piece dan pergi ke Grand Line, Gin mencoba untuk mencegahnya. Dari dapur, salah satu koki masih membahas masalah tadi. Dia masih aja kepikiran jika sampai Gin melapor pada Krieg, bisa habis nih restoran. Hingga perkelahian hampir aja terjadi di dapur mereka. Beruntung, Zeff segera datang untuk membuat mereka kembali bekerja. Dia juga meminta Sanji dan Luffy untuk membantu yang lain. Luffy yang diharuskan bekerja bukannya membantu, dia malah menjadi masalah baru bagi semua. Dan disinilah pertemuan pertama Sanji dengan Nami yang langsung membuatnya jatuh cinta. Zeff pun mengizinkan Sanji untuk bergabung dengan bajak laut Luffy karena dia udah nggak dibutuhkan di sini. Sementara Gin, dia terlihat menemui Krieg dan berjanji akan membawanya ke restoran Barati. Sanji bisa terima jika Pak Zeff mencela kinerjanya, tapi dia nggak akan tinggal diam jika sampai masakannya yang dihina. Mengetahui jika Sanji mudah luluh, Nami memanfaatkan ini agar dia bisa mendapatkan makanan secara gratis. Para anggota bajak laut Luffy meminta agar mereka bisa segera pergi dari sini, tapi Luffy mencoba untuk menegosiasikan lebih dulu. Lalu saat kabut tiba-tiba datang, semua orang dikejutkan dengan kemunculan penguasa Es Blue, Don Krieg. Luffy mengira jika ini adalah bentuk terima kasih Gin, tapi Sanji merasa ada yang gak beres dari semua ini. Saat Krieg memasuki resto, dengan nada lemah dia meminta untuk dihidangkan makanan dan berjanji akan membayarnya. Sesaat kemudian dia pun pingsan. Gin yang panik segera meminta tolong agar siapapun bisa memberi mereka makan. Dia juga berjanji akan membayarnya, tapi Patty menolak karena Krieg terkenal dengan perbuatan jahatnya. Dia yakin jika udah kenyang nanti, Krieg akan segera mengamuk merusak resto ini. Perkataan Patty itu membuat pelanggan lain setuju untuk membiarkan Krieg seperti itu. Bahkan Krieg sendiri masih sempat untuk memohon dan bersujud agar diberi makanan. Sanji segera turun membawakan sebaskom nasi dan seember air. Dia mempersilahkan Krieg untuk makan dengan puas. Salah satu pegawai ini kemudian memperingati Sanji tentang berbagai kekejaman dan kejahatan yang pernah Krieg lakukan. Benar aja, selesai makan, Krieg segera menghajar Sanji. Semua orang yang ketakutan pun segera pergi dari resto itu. Krieg kemudian menjelaskan jika kapalnya telah rusak, jadi dia butuh kapal baru. Dan resto ini dia rasa cocok untuk menjadi kapalnya. Dia memerintahkan mereka untuk membuatkan 100 makanan untuk anak buahnya.
yang langsung ditolak oleh semua koki. Tapi Sanji, dia malah bergerak untuk segera membuat makanannya itu. Meski dia juga diancam oleh teman-temannya sendiri, dia gak peduli karena prinsipnya siapapun yang lapar dialah pelanggan. Tapi Patty berhasil memukulnya. Dia menembakkan Shokuatari Meatball kepada Krieg dan mengira dia akan mati. Tapi nyatanya Zira Emas Krieg bisa menahan senjata itu dan balik menembaki mereka semua dengan berbagai pistol yang udah dia siapkan. Dia juga mengancam mereka semua sampai akhirnya Zeff turun tangan dan memberinya makanan yang diminta. Don Krieg cukup kaget saat mengetahui yang memberinya makan adalah Zeff, sosok juru masak sekaligus kapten bajak laut yang terkenal berkat julukan si kaki merah. Kekuatan kakinya luar biasa kuat, bahkan dia bisa memecah batu dan meninggalkan jejak kaki di atas meja baja. Zeff mengancam Krieg untuk segera pergi dari restonya. Dia tahu kalau Krieg dulu sempat gagal untuk mencapai Grand Line. Dia dan anak buahnya tersapu ganasnya lautan hanya dalam waktu 1 minggu saja. Sedangkan Krieg memuji Zeff karena dia adalah sosok yang berhasil menyeberangi Grand Line dan kembali dengan selamat. Tapi karena sebuah kecelakaan, maka dia harus kehilangan salah satu kakinya. Dan mungkin kini dia udah gak sekuat yang dulu. Zeff pun tanpa ragu menantang duel Krieg untuk membuktikan kekuatannya. Krieg meyakini jika Zeff menyimpan buku harian tentang perjalanannya menuju Grand Line. Dia mencoba meminta buku itu dari Zeff dan berniat akan membentuk kru bajak laut baru demi mendapatkan One Piece. Mendengar itu, giliran Luffy yang maju. Dia memperkenalkan diri sebagai calon raja bajak laut yang akan mencari One Piece juga. Dia menantang Krieg, sempat terpancing tapi Krieg memilih untuk memberikan makanan ini dulu kepada anak buahnya dan berjanji akan kembali lagi. Gin segera meminta maaf atas kejadian ini dan semua koki resto mulai menyalahkan Sanji. Zeff mencoba menengahi jika mereka nggak pernah tahu gimana rasanya kelaparan dan kehausan di tengah laut. Daripada terus menggerutu, dia mempersilahkan mereka untuk pergi dari sini. Tapi mereka memilih untuk bertarung bersamanya melawan Krieg. Gin mencoba memberitahu seberapa besar kekuatan Krieg, tapi Sanji balik memberitahunya tentang perbedaan rasa kasihan ketika seseorang lapar dan sudah kenyang akan diperlakukan dengan beda juga olehnya. Gin juga menceritakan tentang 50 armada kapal yang dihancurkan oleh satu orang saat di Grand Line dulu. Orang yang memiliki julukan Takanomi itu menghancurkan satu kapal hanya dengan 1 kali pukulan. Mendengar itu, Zoro juga makin semangat karena sosok itulah yang dia cari selama ini. Hal itu juga membuat Luffy makin semangat untuk pergi ke sana. Sementara Don Krieg setelah memberikan makanan pada para krunya, meminta mereka semua untuk kembali bersiap berlayar menuju Grand Line. Tapi sebelum itu mereka butuh armada yang lebih proper. Krieg memerintahkan pada para krunya untuk pergi ke kapal Baratie, tapi tiba-tiba kapal mereka terbelah oleh tebasan seseorang. Luffy dan anggotanya segera berlari untuk menyelamatkan Nami dan yang lain, tapi mereka mendapati Yosaku dan Johnny yang mengambang di lautan dan menceritakan bahwa Nami telah kabur membawa kapal mereka. Yosaku menjelaskan bagaimana ia dan Johnny kehilangan Going Merry. Rupanya Nami gak pernah mengatakan jika dia bergabung sebagai anggota. Jadi ya, karena dia ini merampok, dia cuma manfaatin kepolosan Luffy. Dan sesaat setelah Nami pergi, kapal-kapal bajak laut di sekitar sana mulai karam karena suatu hal. Karena kapalnya masih terlihat, dia meminta Zoro dan Usopp untuk segera mengejar Nami. Karena Luffy hanya mau Nami yang jadi navigator mereka. Dengan terpaksa Zoro pun segera pergi. Sesaat kemudian semua orang merasakan ketakutan karena sosok Takanomi juga muncul di sana. Dia sengaja mengikuti Don Krieg meski kelihatan gak mencolok, tapi Zeff tahu jika Takanomi adalah pendekar pedang terhebat di seluruh dunia. Zoro sendiri gak menyangka bisa bertemu orang yang dia cari secepat ini. Dia gak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Tanpa rasa takut sedikit pun, Zoro menantang Takanomi untuk berduel. Meski menanggapi, Takanomi meminta Zoro sadar akan besarnya perbedaan besar di antara mereka berdua. Akhirnya dia mau meladeni Zoro meskipun hanya menggunakan pedang kecil. Dia tahu jika tempat ini adalah lautan paling lemah dari 4 lautan yang ada. Dan benar aja, dia bisa menghentikan Zoro dengan mudah. Semua nggak percaya, termasuk Zoro sendiri. Karena masih penasaran, Zoro terus menyerangnya sampai dia kelelahan dan membawa kembali ingatan masa lalunya. Dia telah berjanji pada Kuina untuk menjadi pendekar pedang terbaik di dunia. Tapi jika mengalahkan Takanomi saja dia belum bisa, mana mungkin impian itu bisa terwujud.
Keuletan tekad Zoro benar-benar membuat Takanomi penasaran beban apa yang sebenarnya Zoro pendam hingga dia berambisi sekali untuk mengalahkannya. Zoro bahkan lebih memilih mati daripada harus menyerah. Karena tekad yang ia tunjukkan, Takanomi memberinya sebuah penghormatan dengan mau melawannya menggunakan pedang hitam terkuat di seluruh dunia ini. Meski telah menggunakan teknik terkuatnya, nyatanya dua pedang Zoro bisa dengan mudah dipatahkan. Dia merasa jika mendapat luka di punggung adalah suatu yang memalukan. Makanya Takanomi memberinya satu buah luka lagi di dada, yang akhirnya membuat Zoro pingsan. Semua orang dibuat gak percaya, termasuk Sanji yang menilai jika Zoro udah gila karena udah tahu perbedaan besar kekuatan mereka, tapi tetap menantangnya. Luffy gak bisa lagi menahan emosi. Dia berusaha menyerang Takanomi meskipun bisa dengan mudah dihindari. Takanomi mengungkapkan jika dia sengaja gak membunuh Zoro untuk melihatnya menjadi lebih kuat suatu hari nanti. Meski terluka parah, Zoro coba meyakinkan Luffy apakah dia meragukan kemampuan Zoro. Tapi dengan tegas, Luffy mengatakan jika dia bangga pada pencapaian Zoro. Takanomi pun sangat bangga melihat bocah-bocah ini dan akan menantikan kelompok mereka suatu hari nanti. Don Krieg yang gak rela diabaikan begitu saja dengan tekad besar segera menyerang Takanomi. Luffy segera memerintahkan Usopp untuk mengejar Nami dan Usopp meminta Luffy berjanji untuk membawa Sanji. Sementara kelompok Don Krieg kini bersiap menyerang restoran Baratie. Luffy menanyakan sekali lagi apakah benar jika dia bisa mengalahkan Krieg maka dia diperbolehkan pergi dari sini. Zeff pun mengatakan dengan tegas bahwa dia nggak butuh Luffy lagi. Dari sisi Krieg, dia membakar semangat juang anak buahnya dengan mengatakan bahwa Zeff adalah sosok yang berhasil selamat kembali dari Grand Line. Jadi jika mereka berhasil menang, maka buku catatan yang mungkin juga ada cara untuk mendapatkan One Piece masih Zeff simpan. Dia meminta semua anak buahnya untuk bersiap menyerang Zeff. Sanji memerintahkan salah satu koki untuk membuka sayap kapal ini agar mereka bisa bertarung di arena itu dan gak merusak resto utama. Luffy langsung menyerang dengan combo Gomu Gomu no yang membuat beberapa orang terhempas ke dalam lautan. Patty dan partnernya nggak mau kalah. Dia melepaskan diri dengan kapal kepala ikan, lalu menembakkan beberapa meriam yang juga membuat beberapa orang mundur. Tapi saat menghadapi Don Krieg, tembakan yang mereka lepaskan sama sekali nggak mempan. Bahkan mereka berhasil dilempar tinggi ke atas awan. Tanpa disangka, Sanji bisa menendang mereka kembali ke lautan. Tendangan menakutkan itu benar-benar membuat mereka semua terpana. Tapi para bajak laut itu nggak akan membiarkan mereka terlena. Mereka berhasil merangsek ke dalam kapal Baratie, segera menghajar para koki yang ada. Jelas mereka langsung mundur karena bagaimanapun juga yang dihadapi saat ini adalah anak buah Don Krieg, bajak laut penguasa East Blue. Tapi Patty dan Carney yang menjadi karyawan pertama restoran itu mencoba menyemangati rekan-rekannya untuk kembali maju berperang. Hingga akhirnya mereka bisa memukul mundur beberapa pasukan. Sesaat kemudian, Patty dan Carney dibuat terbang hanya sekali pukul oleh sosok yang bernama Pearl. Sanji nggak terima rekannya diperlakukan seperti itu. Dia segera maju untuk menjadi lawan dari Pearl. Tapi Pearl sesumbar jika selama ini dia belum pernah sekalipun merasakan kekalahan saat bertarung. Bahkan luka kecil atau setetes darah pun belum ada yang keluar dari tubuhnya. Luffy yang mendengar itu hanya bisa tertawa dan diserang oleh Krieg. Tanpa sengaja, saat Luffy menghindari serangan Krieg, dia malah terjun bebas mengenai Pearl dan membuatnya mimisan. Dia yang panik segera mengeluarkan jurus api hingga membakar sebagian arena bertarung. Sanji yang gak mau restonya makin terbakar, terpaksa masuk dan memberi tendangan pada Pearl. Pearl yang makin marah lalu melemparkan banyak bola api, berharap seluruh kapal ini akan terbakar. Tapi Zeff gak akan membiarkan itu. Krieg segera membantu rekannya yang terpojok dengan melemparkan bola besinya. Tapi Luffy mampu membalikkan bola besi itu yang membuat tiang roboh dan akhirnya menimpa Pearl yang langsung pingsan. Krieg gak percaya jika dia sampai harus turun tangan begini. Tapi tiba-tiba Gin menyerang Zeff dari belakang dan mengancam akan membunuhnya. Gin gak main-main dengan ancamannya. Dia meminta Sanji untuk segera meninggalkan kapal ini jika masih menginginkan Zeff hidup. Tapi Sanji gak akan pernah keluar sejengkal pun. Pearl yang masih hidup memilih untuk jadi lawan Sanji jika memang dia gak mau pergi.
Dia segera memukulnya. Dia sengaja gak menghindar karena tahu jika Zev masih diancam senjata. Dia menjelaskan jika restoran inilah satu-satunya harta berharga yang Zev miliki, maka sekuat tenaga dia akan membantunya untuk mempertahankan ini semua. Tapi Pearl segera menggeprek kepalanya yang membuatnya kembali teringat di masa lalu. Sanji kecil bekerja sebagai pengambil piring di sebuah kapal pesiar. Sampai suatu ketika Zev menyerang kapal pesiar itu, merampas seluruh benda berharga di dalamnya. Tapi Sanji dengan gagah berani menantang Zev. Meski pada akhirnya dia dibuat gak berdaya. Cuaca ekstrim kala itu membentuk obat menjadi besar yang seketika menyapu Sanji. Zev nyatanya masih punya rasa belas kasih. Dia sengaja nyebur ke laut demi menyelamatkan Sanji. Tapi ombak besar itu turut menyapu kapal-kapalnya dan membuat kakinya terjepit reruntuhan. Zev pun terpaksa memotong kakinya dengan rantai. Ia kemudian menyelamatkan Sanji dan membawanya ke sebuah pulau terpencil. Setelah terbangun, Zev memberinya sekantong makanan untuk bertahan hidup kurang lebih 5 hari. Dia juga meminta Sanji untuk berjaga di sisi satunya. Tapi saat melihat bekal Zev lebih besar darinya, Sanji sempat gak terima dan marah padanya. Dengan terpaksa, Sanji pergi ke sisi yang lain. Hari demi hari dia lalui tanpa ada satu kapal pun yang lewat. Dia mulai merasa frustasi, apalagi stok makanannya juga udah mulai habis. Dia pun jadi teringat pesan rekannya yang memintanya untuk gak menyia-nyiakan makanan. Dia juga penasaran dengan Zev, apalagi saat dia tahu bekal makanan Zev masih banyak. Sanji pun mengendap-endap berusaha mencuri bekal itu, tapi alangkah terkejutnya dia saat tahu bahwa bekal itu nyatanya adalah harta karun yang disimpan oleh Zev. Dia jadi sadar jika Zev selama ini memberikan seluruh makanan yang ada untuknya. Itu terbukti dari tubuh Zev yang kini tinggal kulit dan tulang. Sanji mengamuk, apalagi saat dia tahu kaki Zev juga putus akibat menyelamatkannya. Menurut Sanji, Zev nggak seharusnya berbuat sampai begini. Apalagi mereka nggak kenal sebelumnya. Tapi Zev beralasan jika Sanji memiliki mimpi yang sama dengannya. Dia percaya jika Sanji bisa pergi ke Grand Line dan mendapatkan One Piece. Zev mulai nggak bisa menahan dirinya lagi. Seketika dia ambruk dan berjanji akan mendirikan restoran jika dia berhasil keluar dari tempat ini dengan selamat. Sanji pun terharu mendengarnya dan berjanji akan membantu sebisa mungkin. Sampailah mereka melihat kapal dan meminta pertolongan. Itulah alasan Sanji bersikeras menyelamatkan restoran ini. Luffy yang terharu juga nggak terima. Dia segera mengeluarkan teknik gomu-gomunya yang menghancurkan sisi sayap sebelah kiri. Krieg segera meminta Gin untuk mengakhiri semua ini, tapi dia masih terlihat ragu. Sementara Luffy dan Sanji malah terlibat cekcok. Mengetahui jika Sanji ingin menyelamatkan restoran dengan menukarkan nyawanya, Luffy pun berencana menenggelamkan kapal ini, karena menurutnya itu bukanlah pertukaran yang sepadan. Pearl yang gak sabaran berusaha membakar kapal ini lagi, tapi dia malah dilumpuhkan oleh Gin. Craig gak senang dan menduga jika Gin, sang komandan armada bajak laut, akan mengkhianati mereka. Tapi Gin beralasan bahwa dia ingin mengubur Zev dan Sanji dulu. Dia juga ingin membasmi Luffy. Tapi Luffy dengan optimis gak akan kalah dari orang lemah yang beraninya hanya keroyokan seperti mereka. Gak disangka kata-kata Luffy benar-benar membuat semua anggota Don Krieg marah. Mereka berencana menghajar Luffy, tapi dilarang olehnya. Krieg meminta agar Gin menghabisi Sanji, sementara Luffy akan menjadi lawannya. Krieg sesumbar akan memberinya pelajaran berharga, tapi Luffy nggak mundur sejengkal pun meski udah diancam. Singkatnya, pertarungan segera dimulai. Gin dengan senjatanya segera menyerang Sanji. Sanji sempat tertangkap oleh senjata Gin dan dia berniat mengakhiri, tapi Sanji masih bisa memberi perlawanan. Meskipun keduanya harus sama-sama terluka, luka itu nggak mengurangi semangat bertempur mereka sama sekali. Mereka tetap melakukan pertarungan lagi. Bahkan Sanji harus mendapati tulangnya yang remuk, tapi dia nggak menyerah dan bisa melumpuhkan Gin dengan tendangan. Luffy yang melihat kesempatan segera menyerang Krieg, tapi dia malah harus tertembak dan balik mundur. Balik ke Gin yang nyatanya masih bisa bangkit. Kini dia tinggal mengakhiri Sanji yang udah gak berdaya, tapi dia malah menangis karena teringat pertolongan Sanji kala itu. Dia pun terpaksa mengatakan pada Krieg bahwa dia gak bisa membunuh Sanji. Dia juga berkata jika sebaiknya mereka gak mengambil kapal ini dan melupakan rencana mereka.
Jelas Krieg marah mendengar perkataan Gin yang seperti itu. Dia pun bersiap dengan MH5, senjata yang berisi gas beracun. Dia nggak peduli dicap lemah, curang atau apapun itu, karena baginya kemenangan adalah harga mati. Luffy mencoba menghentikan, meskipun dia harus kalang kabut saat ditembaki oleh Krieg. Untuk membalaskan dendamnya pada Gin yang udah berkhianat, dia segera menembakkan gas beracun itu. Gak disangka Luffy berhasil selamat dari gas racun itu. Dia mendapat masker entah dari mana, rupanya itu adalah masker milik Gin. Gin sendiri harus menderita sakit akibat terkena racun. Sanji yang melihat Gin terluka meminta pada Patty dan Carney untuk segera membawakan penawar, tapi Zeff melarangnya. Dia menyuruh Sanji untuk memakaikan maskernya, karena dia yakin di dalam masker itu ada penawar racun. Semua anak buah Krieg gak menyangka jika Krieg benar-benar tega melakukan ini semua. Mereka selalu mengira jika Gin adalah tangan kanan Krieg yang akan senantiasa setia padanya. Sampai akhirnya terbukti hari ini jika Gin telah berkhianat. Dan Krieg sama sekali gak segan menghabisinya. Luffy yang melihat kejadian ini meminta Gin untuk gak mati di tangan orang seperti Krieg. Dia berjanji akan membalaskan dendamnya meskipun dilarang oleh Gin, karena dia tahu kekuatan Krieg belum ada yang bisa mengimbangi. Tapi Luffy gak peduli, dia langsung lari menyerang. Krieg sendiri mengantisipasi dengan menembakkan banyak peluru yang dipunya, tapi Luffy terus maju, bahkan menembus sirah berduri dan memberi pukulan pertama yang membuat Krieg langsung pingsan. Zeff terlihat kagum dengan cara Luffy bertarung. Krieg yang telah sadar langsung mencoba menyerang Luffy, tapi dia malah bisa dijatuhkan untuk yang kedua kali. Semua yang melihat gak percaya karena selama ini gak ada satu orang pun yang bisa menyentuh tubuh Don Krieg. Don Krieg yang makin marah akhirnya mengeluarkan senjata terkuatnya, yaitu sebuah tombak yang bisa meledak jika mengenai target. Luffy terus-terusan diserang menggunakan senjata itu, hingga membuatnya hampir kehabisan tenaga. Setelah terpojok dan tahu kelemahan senjata itu, Luffy sengaja memukulnya berulang kali, sampai pada akhirnya tombak itu hancur dan Luffy kini bersiap untuk menyerangnya balik. Luffy meminta Krieg untuk mempersiapkan diri, dia akan terus menghajarnya mulai dari sini. Luffy tahu senjata itu kini tinggal tongkat peledak saja, sementara Krieg sendiri melihat jika Luffy udah banyak terkena senjata. Dia yakin Luffy udah mencapai batasan. Kini sasaran Luffy adalah sirah pelindungnya. Dia terus-menerus menyerang itu. Meski Krieg berhasil menghindar dan dengan sombong mengatakan jika zirah besi woodnya nggak akan mempan dengan pukulan macam itu. Bahkan Krieg sempat memancing Luffy untuk naik ke atas tiang. Luffy tanpa ragu tetap mengikuti dan melancarkan pukulan, sampai akhirnya dia bisa meretakkan zirahnya. Meski begitu, Krieg juga berhasil melemparkan banyak bola peledak yang pasti akan membuat Luffy jatuh. Tapi nyatanya Luffy masih bisa bertahan dan memberinya kejutan dengan pukulan gomu-gomu yang akhirnya bisa menghancurkan zirah Don Krieg. Tapi senjata yang dia punya masih banyak. Dia mengeluarkan jaring besi dan menangkap Luffy. Dia tahu jika kelemahannya adalah lautan, tapi Luffy nggak kehilangan akal. Dia memanfaatkan tubuhnya untuk memelintir panjang dan menjepit kepala Krieg, lalu sekuat tenaga membenturkannya ke lantai kapal, yang langsung membuatnya terkapar. Luffy sendiri harus tenggelam dalam lautan luka dalam. Zeff segera memerintahkan Sanji menyelamatkannya, karena dia tahu pemakan buah iblis akan kehilangan kemampuan berenang. Sanji segera berenang. Dia sedikit kesulitan mencari Luffy karena banyaknya puing-puing kapal, tapi beruntung dia berhasil menemukan Luffy dan segera membebaskannya dari jaring itu. Dia yang melihat kejadian ini semua dibuat kagum karena tekad Luffy dan Zoro yang benar-benar gila. Sesampainya di atas, Sanji mengira jika Luffy telah mati, tapi nyatanya Luffy hanya tertidur pulas. Gin yang masih terluka gak percaya Krieg berhasil dikalahkan. Dia pun segera bergegas turun. Krieg di bawah kendali alam bawah sadarnya masih gak menerima kekalahan dan mengamuk sejadi-jadinya. Beruntung Gin datang dan menenangkannya. Dia mengajaknya untuk mundur dan menerima kekalahan ini. Gin juga berpesan bahwa mereka akan membentuk anggota dari awal dan berjanji akan menunggu di Grand Line suatu saat nanti. Sanji pun meminta pada Patty untuk memberi mereka sebuah kapal dan memperingatkan untuk nggak pernah kembali lagi. Sementara Nami yang membawa kabur Going Merry nampak menangis dan menyesal. Dia hanya ingin bebas dan berharap bisa bertemu lagi dengan Belmer. Sesaat setelah bangun, Luffy tetap nggak lupa pada tujuan awalnya, yaitu menjadikan Sanji sebagai juru masak mereka. Tapi Sanji masih tetap menolak.
Namun Sanji kemudian menyebutkan mimpinya untuk menemukan All Blue, samudera mistis tempat keempat lautan bertemu. Zeff yang melihat wajah ceria Sanji saat menceritakan tempat impiannya itu pun mulai merencanakan sesuatu. Dia dan para koki lainnya sengaja berdrama dengan mengatakan bahwa sup yang dibuatnya sangat tidak layak untuk dimakan. Zeff lalu meminta agar Luffy mau mengajak Sanji menjadi anggotanya karena Grand Line adalah impian terbesar Sanji. Sanji yang gak sengaja mendengar pembicaraan mereka dari luar pun hanya bisa menahan haru karena ternyata mereka semua hanya berdrama. Dari dalam, Zeff mengungkapkan agar bisa membawa Sanji. Tapi jawaban Luffy malah mengagetkan semua karena dia bilang dia gak akan membawa Sanji sebelum Sanji sendiri siap untuk ikut bersamanya. Beberapa saat kemudian Yusaku balik ke resto. Dia membawa kabar bahwa Nami telah ditemukan dan sedang menuju tempat berbahaya. Dia pun segera mengajak Luffy untuk ke sana. Tapi sebelum mereka pergi, Sanji akhirnya berkata bahwa dia akan menjadi koki Luffy untuk ikut mengarungi samudera demi menemukan All Blue, impiannya. Luffy merasa senang karena anggotanya kini makin lengkap. Mereka segera membawa pasokan makanan yang sekiranya bakal diperlukan. Zeff juga menawari buku catatannya yang langsung ditolak oleh Luffy. Sementara Sanji, dia yang berkemas, kembali teringat kenangan indahnya bersama Zeff saat pertama kali mereka bertemu, membangun resto hingga memiliki ikatan emosional sampai saat ini. Tepat sebelum keberangkatannya, dia bersujud pada Zeff, meminta maaf sambil menangis sesenggukan dan berterima kasih atas jasa-jasanya selama ini, hingga membuat Zeff dan para kru yang lain gak kuasa menahan tangisnya juga. Dan akhirnya Sanji pun resmi berlayar bersama Luffy, sementara Nami terlihat akan sampai di tujuan akhirnya. Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.